Halo, apa kabar semua? Sudah sekian lama channel ini vakum, tidak upload video baru. Sekarang kita kembali lagi untuk mengupload video-video baru. Sebagai permulaan, kita akan bahas hal yang ringan, yakni soal zodiak atau horoskop, ramalan bintang, atau apapun namanya itu. Saat ini, sepertinya perzodiakan dan perbintangan ini mulai kembali populer di kalangan anak muda. Zodiak pernah sangat populer pada era 80-an dan 90-an, kemudian meredup. Lalu, sekarang mulai populer lagi. Sekarang, banyak yang berpedoman pada zodiak untuk mengetahui sifat dan karakter seseorang. Misalnya, Aries bersifat berani, berjiwa pemimpin, namun sifat jeleknya egois. Capricorn punya sifat ambisius, disiplin, bertanggung jawab, dan setia. Gemini pandai bicara, berjiwa sosial, namun red flag dalam hubungan percintaan. Sifat-sifat ini, jika Anda baca di sumber atau artikel yang berbeda, kadang juga berbeda-beda pula, karena memang tidak ada sumber bakunya. Dari sisi sains atau ilmu pengetahuan, zodiak atau astrologi tentu saja adalah pseudosains. Pseudosains arti singkatnya adalah sains palsu yang tidak memiliki dasar ilmiah. Jadi, tidak perlu dipercaya apalagi menjadi pegangan hidup. Tapi mengapa kalau kita mencocokkan, seringkali sifat-sifat seseorang itu sangat sesuai dengan zodiaknya? Dan ramalan-ramalan astrologi mingguan seringkali benar-benar menjadi kenyataan. Misalnya, minggu ini kita mendapatkan rezeki, minggu ini pekerjaan menumpuk, kesehatan menurun, dan lain-lain. Hasilnya kadangkala cocok. Mari kita bahas dalam video ini. Pertama, apa itu zodiak? Dalam astronomi, zodiak adalah lingkaran hayal di langit di mana merupakan lintasan jalur matahari dalam satu tahun. Selama satu tahun, jika dilihat dari bumi, posisi matahari terus bergeser terhadap bintang-bintang di langit hingga kembali ke tempat posisi awal setelah genap satu tahun. Tentu saja, bintang yang menjadi latar belakang matahari ini sangat sulit dilihat karena kalah cahayanya oleh sinar matahari yang sangat terang. Namun, sejak ribuan tahun yang lalu, manusia sudah memetakan posisi rasi-rasi bintang di langit, sehingga mereka tahu dengan pasti saat ini posisi matahari terlihat di antara rasi bintang apa, meskipun rasi bintang tersebut tidak bisa dilihat. Rasi bintang adalah susunan beberapa bintang dengan susunan tertentu. Orang zaman dahulu, termasuk juga orang zaman sekarang, melihat susunan rasi atau konstelasi ini menyerupai bentuk-bentuk tertentu. Otak kita cenderung mencari pattern atau pola pada objek-objek yang acak. Ini disebut sebagai pareidolia. Bintang-bintang yang tidak beraturan bisa terlihat seperti kerbau, kambing, timbangan, atau ikan. Misalnya rasi ini, coba tebak, ini mirip seperti apa? Setiap orang pasti berbeda-beda. Mungkin mirip gajah terpleset atau gambar kelinci yang sedang belanja. Tapi orang Yunani kuno melihatnya mirip seperti centaur, kuda berbadan manusia yang sedang memanah. Maka ini menjadi rasi Sagittarius yang berarti pemanah. Sehingga rasi ini disepakati adalah rasi bintang Sagittarius. Pada akhir November hingga pertengahan Desember, jika dilihat dari bumi, matahari berada di rasi ini. Maka, orang yang lahir pada periode tersebut dipercaya dipengaruhi oleh rasi Sagittarius, centaur pemanah. Bulan berikutnya, antara akhir Desember sampai pertengahan Januari, matahari bergeser ke rasi selanjutnya. Rasi ini dianggap berbentuk seperti kambing. Orang yang lahir di periode ini dianggap dipengaruhi oleh sifat Capricorn, dan seterusnya. Ada 12 objek mitologi dalam zodiak ini. Masing-masing dipercaya mempengaruhi sifat orang yang lahir pada saat rasi ini dilewati matahari. Jadi, sebenarnya sudah jelas bahwa ilmu astrologi ini adalah pseudosains yang tidak memiliki landasan ilmiah. Hanya dugaan dan kira-kira orang zaman dahulu yang pengetahuannya masih minim. Dan bodohnya,
sampai saat ini masih banyak yang menggunakannya. Sekarang, mengapa kadang bagi orang yang percaya zodiak, ilmu astrologi tersebut terlihat benar dan akurat? Contohnya, mengenai sifat seseorang. Berdasarkan ilmu astrologi atau ramalan bintang, orang zodiak X memiliki sifat sombong. Dan nyatanya, beberapa teman dan kenalan yang berzodiak X tersebut juga orangnya sombong-sombong. Hal ini bukan karena ilmu astrologi tersebut akurat, namun karena otak orang yang mempercayainya membuat seolah-olah hal itu benar. Dalam psikologi, ini disebut sebagai Barnum Effect atau efek Barnum. Istilah lainnya adalah Forer Effect. Ini adalah fenomena psikologi di mana otak kita cenderung mudah menyetujui atau membenarkan penilaian terhadap karakter atau kepribadian kita sendiri maupun orang yang kita kenal. Pada tahun 1950, ahli psikologi Bertram Forer melakukan eksperimen terhadap murid di kelasnya. Ia membagikan kuesioner yang harus diisi oleh murid-muridnya. Dikatakan, kuesioner tersebut untuk menilai karakter seseorang. Lalu, ia membagikan hasil analisa kepribadian yang dikatakannya berdasarkan kuesioner tersebut. Setelah murid-muridnya membaca, lalu ia menyuruh muridnya mengangkat tangan jika hasil analisa tersebut sesuai dengan kepribadian mereka masing-masing. Hampir seluruh kelas mengangkat tangan. Padahal sebenarnya hasil analisa yang dibagikan tersebut isinya sama persis untuk setiap orang. Sifat dan kepribadian tiap orang dalam satu kelas pastinya berbeda-beda. Tetapi ketika mereka membaca analisa kepribadian yang dikatakan merupakan kepribadian mereka yang unik, otak mereka membenarkannya. Inilah yang terjadi ketika seseorang mempercayai astrologi, tarot, primbon, weton, atau apapun itu. Otak cenderung memberikan kecocokan. Ketika seseorang dikatakan pemberani, maka otak kita cenderung mengingat-ingat hal-hal yang menunjukkan keberanian orang tersebut. Sebaliknya, jika dikatakan orang tersebut penakut, maka otak akan mengingat kejadian-kejadian di mana orang tersebut takut. Hal lain yang seolah-olah terasa benar adalah ramalan kejadian. Misalnya, minggu ini diramalkan keuangan kita akan defisit. Kita akan rugi secara finansial. Benar saja, dalam minggu ini kita kehilangan uang 100.000 entah kemana, dan kita juga kena denda parkir 200.000. Kita benar-benar rugi 300.000. Tapi sebenarnya kalau dihitung dengan benar, ternyata di minggu ini kita juga mendapatkan bonus dari bos 500.000 dan dapat diskon bengkel 100.000 karena pas kita ulang tahun. Jadi sebenarnya kita masih surplus 300.000. Tetapi otak kita mengabaikan kejadian tersebut. Memori kejadian mendapatkan uang itu seolah-olah disimpan dan disembunyikan dalam laci tertutup. Ini adalah fenomena yang disebut sebagai file drawer effect. Ketika kita meyakini sesuatu, maka otak cenderung hanya mengingat hal-hal yang mendukung kepercayaan tersebut. Hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan awal akan disingkirkan dan dilupakan. Itulah cara kerja bagaimana ramalan bisa seolah-olah akurat bagi orang yang mempercayainya. Sampai jumpa.